Recording in progress. Yang Mulia Majelis Hakim akan memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim akan memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim akan memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara pidana tindak pidana korupsi nomor 52 Pitsus PPK garing 2023 garing PT DKI atas nama Lukas NMB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Desember 2026 adalah pembacaan putusan. Untuk itu, putusan akan dibacakan secara bergantian dan putusan ini adalah merupakan musyawarah bulat dari 5 hakim yang menyidangkan perkara ini. Mari kita mulai. Putusan nomor 52 Pitsus PPK 2023 PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Lukas NMB, tempat lahir di Mamit, umur tanggal lahir 55 tahun 27 Juli 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gedung Negara Papua, Rumah Dinas Gubernur Papua, Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Jalan Santoraya, Santa Rosa, nomor 39/40, belakang Gudang Dolok Argapura, RT 04 RW 08, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kotia Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Agama Kristen, pekerjaan Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013 sampai 2018 dan tahun 2018 sampai dengan 2023. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh pertama, penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023. Dua, pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023. 3. Penahanan kembali oleh penyidik sejak 12 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023. 4. Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2023. 5. Penahanan kembali oleh penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023. 6. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023. 8.
perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023. 9. Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. 11. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023. 12. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. 13. Penahanan kembali oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2023. 14. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023. 15. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. 16. Penahanan kembali oleh Majelis Hakim sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan 27 September 2023. 17. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023. 18. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023. 20. Pembantaran penahanan terdakwa oleh RSPAD Gatot Subroto oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Oktober 2023. 21. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024. Terdakwa Lukas Enambe dengan perkara ini didampingi oleh penasihat hukum Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis, SMH, dan kawan-kawan, para advokat penasihat hukum yang tergabung dalam tim hukum dan advokasi Lukas Enambe. Advokat penasihat hukum beralamat di Jalan Majapahit nomor 1820, Komplek Majapahit Permai, Blok B 122-123, Jakarta Pusat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membaca 1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 52 PIT TPK garing 2023 garing PT DKI tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim. Surat penunjukan Panitia Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 52 PIT TPK 2023 PT DKI tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Panitia Pengganti. Berkas perkara yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nomor 44 garing TUT titik 01.04 garing 24 garing 05 garing 2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut. Dakwaan ke-1 pertama, dan untuk menyingkat putusan ini kami anggap telah termuat dan terbaca di mana terdakwa didakwa melanggar pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Atau kedua, untuk menyingkat putusan ini, kami anggap dakwaan tersebut telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, di mana pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan dakwaan kedua dianggap juga telah termuat dan terbaca serta merupakan satu kesatuan dari putusan ini, di mana terdakwa didakwa melanggar pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Iunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Iunto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa yang membayar uang pengganti sejumlah 47.833.485.000 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun. 5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana. 8. Menetapkan agar barang bukti yaitu nomor 1 sampai dengan 1024 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 dibebankan kepada terdakwa. Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 53/Pit/Datar/TPK/2023 PN Jakarta Pusat tanggal 19 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Lukas NMB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas NMB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Kami ulangi. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 19.793.900 rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti nomor urut 722 dan nomor urut 723 dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini kepada Rijantono Laka, sedangkan barang bukti lain dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain. 8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 dibebankan kepada terdakwa. Menimbang bahwa atas putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 25 Oktober 2023. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding tanggal 14 November yang diterima di Kepanitraan Muda Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat tanggal 14 November 2023 dan telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 14 November 2023. Menimbang bahwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengajukan permintaan banding tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 13 November 2023. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan tambahan memori banding tanggal 27 November 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 November 2023. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan tambahan kontra memori banding tanggal 27 November 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 November 2023. Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding kepada penuntut umum dan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. Menimbang bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya dan penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding tanggal 14 November 2023 yang mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk terdakwa dan selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut. Pertama, menerima permohonan banding dari pembanding Lukas NMB. 2.
membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 53 Pitsus Tipikor garing 2023 PN Jakarta Pusat mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Lukas NMB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 2. Menyatakan membebaskan terdakwa Lukas NMB dari seluruh dakwaan. 3. Menyatakan pemulihan hak, harkat, martabat, kedudukan, dan kemampuan terdakwa Lukas NMB. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto Pasal 65 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12B besar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, subsidiar pidana kurangan pengganti selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.485.000 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa dalam kurung saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun. 5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana. 8. Menetapkan agar barang bukti yaitu nomor urut 1 sampai dengan 1024 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 dibebankan kepada terdakwa. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding dari terdakwa melalui penasihat hukumnya dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, akan tetapi pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa keberatan atas putusan yudik faksi yang pertimbangannya hanya didasarkan dari keterangan saksi Piton Enumbi. 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rijatono Laka bahwa pada tanggal 11 Mei tahun 2020 terdakwa menerima transfer 1 miliar rupiah melalui saksi Frederick Bane adalah memang uangnya terdakwa sendiri, sedangkan hal itu tidak benar jika dikatakan oleh yudik faksi merupakan uang suap. 3. Betting plate adalah alat berat untuk mencampur bahan mentah atau raw material untuk menciptakan beton ready mix yang berkualitas lebih baik dan daya tahan unggul. Berdasarkan hal ini tidak mungkin Rijatono Laka memberikan hadiah berupa betting plan kepada terdakwa karena terdakwa bukanlah kontraktor. 4. Bahwa rumah Macan Tutul senilai
Rp903.827.825 adalah rumah piton Enumbi yang disewakan kepada terdakwa di saat terdakwa menjabat sebagai Gubernur Papua pada periode 2013 sampai 2018, dan rumah tersebut dibangun dengan uang pribadi piton Enumbi. Truk dan kron senilai Rp565 juta merupakan bagian pembangunan Hotel Angkasa milik Rijatono Laka. Tidak ada bukti bahwa Rijatono Laka telah merenovasi tanah Entrop yang katanya milik terdakwa. Juga tidak ada bukti tanah Entrop adalah bukan fee yang diberikan Rijatono Laka kepada terdakwa. Bahwa mengenai gedung negara sebagai rumah dinas Gubernur Papua dengan total pengeluaran Rp200.331.600. Tidak ada bukti jika terdakwa menerima fee berupa pembelian furniture untuk kelengkapan rumah dinas, karena keterangan saksi Rijatono Laka menerangkan bahwa pembelian furniture menggunakan uang pribadi terdakwa. 6. Bahwa terdakwa didakwa telah menerima hadiah atau janji dari piton Enumbi Rp10.430.329.500, sedangkan piton Enumbi sendiri tidak pernah dihadirkan di persidangan. 7. Bahwa terdakwa mempunyai 4 rekening bank, tetapi rekening bank BCA nomor 81400099938 tidak dapat diketahui keberadaannya. 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seluruh unsur yang didakwakan kepada terdakwa, baik pasal 12 huruf A kecil maupun pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harus dinyatakan tidak terbukti. Menimbang bahwa tertanggal 27 November 2023, terdakwa telah mengajukan tambahan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan alasan: 1. Barang bukti nomor 285 yang disita penuntut umum berupa fotokopi yang dilegalisir sertifikat hak milik nomor 00136 beserta warkahnya ternyata milik piton Enumbi yang terletak di Jalan KRI Macan Tutul 10, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, berdasarkan AJB nomor 19/JB/5 Romawi/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat di hadapan notaris PPAT di Jayapura yang bernama A. Edi Christine SH. Dan dari sini telah membuktikan bahwa rumah tersebut bukan milik terdakwa, sehingga bagaimana mungkin pemberian fee berupa renovasi rumah Macan Tutul kepada terdakwa, karena rumah tersebut memang bukan milik terdakwa. 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerimaan fee untuk rumah Macan Tutul sebesar Rp935.882.000 yang diberikan kepada terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding dari penuntut umum dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Akan tetapi pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa dalam putusan yudek faksi telah terjadi pertentangan antara putusan nomor 53 Pitsus garis datar TPK garis miring 2023 garis miring PNJKT PST atas nama terdakwa Lukas NMB dengan putusan nomor 29 garis miring Pitsus garis datar TPK garis miring 2023 garis miring PNJKT garis miring PST atas nama terdakwa Rijatono Laka. 2. Bahwa Rijatono Laka sudah diputus perkaranya dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 29 garis miring Pitsus garis datar TPK garis miring 2023 garis miring PNJKT.PST karena telah terbukti memberi suap kepada terdakwa berupa uang suap sebesar Rp35.550.850 berbentuk uang Rp1 miliar dan bentuk bangunan fisik senilai Rp34.429.555.000.
Tetapi di dalam perkara Lukas NMB, padahal majelis hakimnya sama, yudefaksi telah memutuskan bahwa terdakwa hanya menerima uang renovasi senilai 6.286.864.400 rupiah. Juga pembangunan Hotel Angkasa senilai 25.098.362.672 rupiah dan pembangunan dapur atau catering senilai 2.184.778 rupiah oleh yudefaksi dinyatakan tidak terbukti. Padahal penuntut umum telah mengajukan bukti yang sama dengan perkara sebelumnya. Berdasarkan hal ini, maka majelis hakim dalam perkara ini tidak profesional, melanggar butir ke-10 keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009 tentang kode etik. 3. Bahwa yudefaksi telah salah mengambil kesimpulan. Sertifikat hak milik nomor 16 tahun 1999 seluas 1.525 meter persegi telah dibeli oleh Rijatono Laka dari Hendrika Yosina Cerse Dina Hindom. Sertifikat tersebut pada awalnya diterbitkan tahun 1999 atas nama Asak Hindom, yaitu orang tua Hendrika Yosina Cerse Dina Hindom. Pada tanggal 5 Mei 2020, Rijatono Laka telah membeli tanah tersebut sesuai dengan akta jual beli nomor 205/2020 di hadapan Herman Esa MKN selaku PPAT, sehingga pembelian tanah tersebut terjadi di saat terdakwa menjabat sebagai gubernur tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. 4. Yudefaksi telah salah dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan penerimaan suap. 6 saksi yang diajukan penuntut umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa Hotel Angkasa merupakan milik terdakwa dan dibangun dengan menggunakan uang yang merupakan fee untuk terdakwa, karena terdakwa telah memberi pekerjaan kepada Rijatono Laka yang proyeknya dibiayai oleh APBD Provinsi Papua. Hal ini menurut penuntut umum yudefaksi salah karena mendasarkan pembuktiannya adalah dari segi formil, padahal untuk perkara pidana seharusnya adalah pembuktian material. Menimbang bahwa pada tanggal 27 November 2023, terdakwa juga menambahkan adanya kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya berisi fotokopi yang dilegalisir, sertifikat hak milik nomor 00136 beserta barkahnya yang disita oleh penuntut umum ternyata milik Peton Enombi yang terletak di Jalan KRI Macan Tutul 10, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, berdasarkan akta jual beli nomor 19/JB/5 Romawi /2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat di hadapan notaris PPAT di Jayapura yang bernama A. Edi Christine Esa. Dan dari sini telah membuktikan bahwa rumah tersebut bukan milik terdakwa, sehingga bagaimana mungkin pemberian fee berupa renovasi rumah Macan Tutul kepada terdakwa karena rumah tersebut memang bukan milik terdakwa. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerimaan fee untuk rumah Macan Tutul sebesar Rp903.882.000 yang diberikan kepada terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa terkait dengan permohonan banding yang diajukan baik oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, melalui penasihat hukumnya maupun permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum, keduanya masing-masing telah mengajukan kontra memori banding. Untuk terdakwa diajukan pada tanggal 20 November 2023 yang isinya seperti pada memori banding yang telah diajukan sebelumnya, yaitu menyatakan agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Karenanya memohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan. Sedangkan penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 November 2023 yang isinya permohonannya agar memori banding dari terdakwa dapat ditolak dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan penuntut umum pada tanggal 13 September 2023. Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 53/Pitsus/TPK/2003
2023/PN-JKT.PST tanggal 19 Oktober 2023, memori banding dan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya dan memori banding dari penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengenai terbuktinya tindak pidana. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan gabungan, yaitu ke-1. Pertama, terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atau kedua, melanggar pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ad 1. Dakwaan pertama, pasal 12A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Lukas NMB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama. Menimbang bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut didasari suatu pertimbangan bahwa di persidangan penuntut umum telah dapat membuktikan bahwa terdakwa telah menerima hadiah atau janji yang keseluruhannya mencapai jumlah 45.483.485.350 rupiah dengan rincian sebesar 10.413.929.500 rupiah dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrat Jaya, serta PT Melonesia Cahaya Timur, dan sebesar 35.429.550.850 rupiah dari Rijatono Laka selaku Direktur PT Tabi Anugrah Pramindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibu. Bahwa seharusnya terdakwa yang sedang menjabat selaku Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013-2018 dan 2018-2023 bersama-sama dengan Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas Perumahan Umum atau PU Provinsi Papua masa jabatan 2013-2017 dan Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Papua masa jabatan tahun 2018-2021 dapat menduga bahwa pemberian uang sebesar di atas adalah dalam rangka mengupayakan agar perusahaan-perusahaan kontraktor yang digunakan Piton Enumbi dan Rijatono Laka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua tahun 2013-2022 yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Menimbang bahwa pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa berbunyi sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa seluruh unsur dalam pasal 12 huruf A kecil tersebut di atas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Karena itu pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dapat dibenarkan secara hukum. Ad kedua, dakwaan kedua, pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan dan sependapat serta dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Lukas NMB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. Menimbang bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut didasari suatu pertimbangan bahwa di persidangan penuntut umum telah dapat membuktikan bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 pada tanggal 12 April 2013 bertempat di Bank BCA KCU Jayapura, Jalan Samratulangi Dok 2, Kota Jayapura, Provinsi Papua, telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari Budi Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui email Dasun yang dikirim ke rekening terdakwa pada Bank BCA nomor rekening 81400999938. Bahwa setelah terdakwa menerima gratifikasi berupa uang tersebut, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 huruf C besar ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa perbuatan terdakwa telah menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah dan sebesar 990 juta rupiah dari saksi Budi Sultan haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menimbang bahwa pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B.
yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 12 huruf B besar ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut gratifikasi telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, baik dalam dakwaan 1 pertama yaitu pasal 12 huruf A kecil dan dakwaan kedua pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka memori banding dari terdakwa yang memohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan seluruh unsur tidak pidana yang didakwakan penuntut umum tidak dapat dibuktikan di persidangan harus dikesampingkan. 2. Mengenai penjatuhan pidana. Menimbang bahwa oleh pengadilan tingkat pertama walaupun kedua dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum telah dinyatakan terbukti, akan tetapi terdakwa dijatuhi pidana 8 tahun dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan, serta terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar 19.690.900 juta 793.900 rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Menimbang bahwa sebelum menentukan berapa lama pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, terlebih dahulu pengadilan tingkat banding akan menentukan pendapatnya terkait dengan keberatan penuntut umum dalam memori bandingnya yang mempermasalahkan dengan jumlah suap yang diterima terdakwa. Menimbang bahwa keberatan penuntut umum dalam memori bandingnya mengenai gratifikasi yang diterima oleh terdakwa dari Rijatono Laka, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, penuntut umum telah dapat membuktikan bahwa besarnya gratifikasi yang diterima terdakwa dari Rijatono Laka adalah sebesar 1 miliar rupiah berupa uang tunai dan sebesar 6.286.864.400 rupiah dalam bentuk renovasi dan pembangunan fisik dan sebesar 25.950.352.672 rupiah dalam bentuk pembangunan fisik Hotel Grand Royal Angkasa yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara dan sebesar 2.184.338.778 rupiah dalam bentuk pembangunan dapur atau catering di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, yang jumlah gratifikasi yang diterima oleh terdakwa dari Rijatono Laka seluruhnya sebesar 35.429.555.850 rupiah. Menimbang berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan berupa bentuk bangunan renovasi fisik Hotel Grand Royal Angkasa dan bangunan dapur, catering dan bangunan lainnya sebesar 25.958.352.672 rupiah ditambah dengan sebesar 2.184.338.778 rupiah sehingga seluruhnya berjumlah 28.142.691.450 rupiah.
adalah merupakan bagian dari fee yang diberikan oleh saksi Rijatono Laka dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Sebagaimana diterangkan oleh saksi Mikael Kambuaya, saksi Mike, saksi Irma Imelda Irene Mandagi, Irianti Yuspita Yanius Yoman Telenggen, Gerius Oneyoman, dan diperkuat dengan bukti rekapitulasi laporan keuangan CV Malibu, bukti screenshot melalui handphone Boni Pirono, nomor telepon 08111472275 dengan handphone Rijatono Laka, bukti screenshot melalui handphone Mike nomor telepon 0823 99687779 dengan handphone Rijatono Laka nomor telepon 081 344 01 3871. Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas juga telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 29 Pitsus TPK 2023 PN JKT PST tanggal 5 Juli 2023 dalam perkara terdakwa Rijatono Laka selaku pemberi suap yang sudah berkekuatan hukum tetap karena permohonan bandingnya telah dicabut oleh yang bersangkutan sebagaimana memberi banding telah disampaikan oleh penuntut umum. Menimbang dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penerimaan uang terdakwa dari Rijatono Laka adalah sebesar 7.286.864.400 rupiah, melainkan harus ditambah 28.191.450 rupiah dan ditambah gratifikasi yang diberikan oleh Piton Enumbi sebesar 10.413.929.500 rupiah. Sehingga keseluruhan gratifikasi yang diterima oleh terdakwa dari Piton Enumbi dan Rijatono Laka adalah sebesar 47.883.485.350 rupiah. Dan hal ini sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa angka penerimaan gratifikasi terdakwa sebesar 47.883.485.350 rupiah berbeda dengan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum sebesar 45.483.485.350 rupiah. Hal ini dapat dimengerti oleh karena angka yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut belum ditambahkan dengan gratifikasi yang diterima terdakwa dari Budi Sultan sebesar 1.990.000.000 rupiah, sebagaimana terbukti dalam fakta di persidangan. Menimbang, oleh karena ternyata jumlah yang diterima terdakwa secara keseluruhan, baik dari suap maupun gratifikasi lebih banyak dari yang dihitung oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka sudah selayaknya akan mempengaruhi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menurut rasa keadilan sudah selayaknya jika terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. 3. Mengenai besarnya uang pengganti. Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar 47.833.485.350 rupiah. Hal ini didasarkan pada terbuktinya adanya bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Hotel Grand Royal Angkasa dan pembangunan dapur catering yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas, hal mana lebih besar dari besarnya uang pengganti yang dibebankan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada terdakwa? Empat, mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi terdakwa dalam kurun waktu 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan.
Oleh karena terdakwa adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang sekaligus sebagai pejabat publik, maka ketika terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi adalah layak jika hak-hak terdakwa dalam jabatan publik dicabut. 5. Mengenai barang bukti, menimbang bahwa penuntut umum memohon di dalam tuntutannya agar seluruh barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1024 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Akan tetapi pengadilan tingkat pertama khusus barang bukti nomor urut 722 dan nomor urut 723 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Rijatono Laka. Menimbang bahwa alasan dikembalikannya barang bukti nomor urut 722 berupa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan hotel Grand Royal Angkasa, bangunan dapur dan bangunan lainnya yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Madya Jayapura, Provinsi Irian Jaya, dan barang bukti nomor urut 723 berupa asli sertifikat hak milik nomor 16 tahun 1999 karena sebagai pemegang haknya adalah atas nama Rijatono Laka, sehingga berdasarkan prinsip kebendaan yang absolut menurut pengadilan negeri, maka kebendaan harus mengikuti pemegang haknya, sehingga dapat dipastikan bahwa perolehan hak atas tanah tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Menimbang bahwa menurut pengadilan tinggi banding, menurut pengadilan tingkat banding, alasan-alasan penuntut umum dalam memori bandingnya dapat diterima oleh karena sertifikat hak milik nomor 16 tahun 1999 seluas 1.525 meter persegi yang semula tercatat atas nama Ashak Hindom, yaitu orang tua dari Hendrika Josina Sarje Dina Hindom, pada tanggal 5 Mei 2020 Rijatono Laka telah membeli tanah tersebut sesuai akta jual beli nomor 2005/2020 di hadapan Herman SHMKN PPATK, sehingga pembelian tanah tersebut terjadi di saat terdakwa menjabat sebagai Gubernur Papua tahun 2018 sampai 2023. Karena itu beralasan jika barang bukti nomor 2 urut 722 dan nomor urut 723 tidak dikembalikan kepada yang tertulis dalam sertifikat hak milik atas nama Rijatono Laka. Dalam hal ini, penuntut umum akan mempergunakan barang bukti nomor urut 272 dan nomor urut 273 tersebut untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan banding juga tambahan alasan banding yang diajukan terdakwa melalui penasihat hukumnya dinilai sebagai alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN JKT PST tanggal 19 Oktober 2023 harus diubah seperti dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara akuo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa selama ini terdakwa selain beberapa kali dilakukan pembantaran, akan tetapi terdakwa juga telah ditahan, maka agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan pidana, diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa untuk hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, pengadilan tingkat banding mengambil alih terhadap yang sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, karena sudah dinilai tepat dan benar. Akan tetapi untuk hal yang memberatkan menurut pengadilan tingkat banding perlu ditambahkan, yaitu 1. Uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa jauh lebih besar daripada yang sudah dibebankan oleh pengadilan tingkat pertama kepada terdakwa. 2. Terdakwa adalah seorang pejabat negara yang sekaligus pejabat publik, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum, mengubah amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 53 garing Pitsus garing datar TPK garing 2023 garing PN Jakarta Pusat tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun dan dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 47.483.485.350 rupiah. Dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 1024 seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yaitu pada tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Dr. Haji Heri Suwantoro SMH selaku Ketua Hakim Ketua, Dr. Pontas Effendi SMH dan Dr. Sumpeno SMH Hakim Tinggi dan Anton R. Saragi SMH dan Hotma Maya Marbun SMH Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tafib Diat Moko SMH dan Edi Yono SMH, panitra dan panitra pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri penuntut umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya. Demikian putusan yang telah dibacakan. Kepada terdakwa diberikan hak-hak untuk menerima putusan ini
berpikir 7 hari atau mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Indonesia. Demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. tumpuk sama